Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada hari ini saya berikan judul Di Balik Pencobaan yang terdapat di dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama. Kitab Ayub pasalnya yang pertama, kita akan baca pada ayatnya yang ke-8. Ayub pertama ayat yang ke-8, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dan Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Dari sini kita melihat bagaimana karakter Ayub yang digambarkan oleh Tuhan sendiri serta penulis kitab Ayub. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, bagaimana penulis kitab Ayub ini memperkenalkan juga tentang pribadi Ayub. Dikatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh, ia adalah seorang yang jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayatnya yang kelima, diceritakan bahwa Ayub berupaya menguduskan keluarganya. Dalam ayat 5 ini kita melihat bahwa suatu ketaatan yang dilakukan Ayub, dan kata senantiasa di dalam pasal yang kelima bagian terakhir dijelaskan bahwa bagaimana Ayub ini ialah seorang yang konsisten. Ketaatan ini konsisten, tidak berubah-ubah sebab dia lakukan, dia menguduskan keluarganya, membawa korban bakaran itu senantiasa. Dan dari kehidupan Ayub ini menjelaskan bahwa kehidupan Ayub ialah kehidupan yang sangat mencintai Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga juga penulis mengatakan bahwa Ayub juga adalah orang yang diberkati Tuhan dengan harta kekayaan. Bagaimana diceritakan bahwa ia adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tetapi yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, apakah seorang yang kehidupannya sangat mencintai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan dengan harta kekayaan, terlepas dari namanya persoalan atau pencobaan? Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Setiap manusia tentu mengalami persoalan atau pencobaan. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama, Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, bagaimana manusia itu harus bergumul di bumi. Serta kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa. Walaupun mungkin kita harus bergumul selama kita ada di bumi. Namun pencobaan yang kita alami, Alkitab berkata bahwa itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab apa? Sebab kita mengetahui ada Tuhan yang beserta dengan setiap kehidupan kita. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab di dalam suratan Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Lalu dari manakah pencobaan itu datang? Yang pertama, pencobaan itu datang ialah dari diri kita sendiri. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu datang yang pertama dari diri kita sendiri. Sebagai satu contoh bagaimana manusia seringkali mencobai dirinya sendiri dengan berpikir melampaui kemampuan manusia. Menginginkan melebihi apa yang dibutuhkan. Bahkan mengatakan melebihi kebenaran demi kepentingan diri sendiri. Inilah contoh bagaimana manusia dicobai oleh dirinya sendiri, diri yang tidak pernah puas. Lalu selain itu dari manakah pencobaan itu datang?
Yang pertama tadi dari diri sendiri, yang kedua ialah dari iblis atas seizin Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub dicobai iblis atas seizin Tuhan. Kita kembali lagi ke kitab Ayub, pasal yang pertama ayat yang ke-7, saya akan bacakan firman Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa iblis itu memiliki akses untuk pergi kemanapun ia ingin pergi. Iblis memiliki kemampuan supranatural bagaimana ia dapat bergerak cepat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Namun yang harus kita ketahui dengan benar, walaupun iblis memiliki sifat supranatural, dia dapat bergerak cepat, namun ia tidak maha hadir. Namun ia tidak maha tahu, bahkan ia tidak maha kuasa. Dia hanya dapat bergerak cepat tetapi tidak maha hadir, tidak maha tahu dan tidak maha kuasa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana ada satu keinginan iblis untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya iblis ingin mencobai Ayub dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan mengizinkannya. Namun ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan tidak akan biarkan Ayub begitu saja. Dalam ayat yang ke-12 kita melihat bahwa dikatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita melihat walaupun Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, namun Ayub tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pencobaan ialah salah satu cara untuk Tuhan menguji manusia. Lalu yang jadi pertanyaan, apa maksud Tuhan menguji manusia? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin melihat respon kita ketika ada satu ujian datang dalam hidup kita, ketika ada pencobaan datang dalam kehidupan kita. Respon apa? Yang pertama, apakah kita tetap dapat mengasihi Tuhan? Dari kisah Ayub ini kita melihat bahwa cobaan terus-menerus datang dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus kehilangan 10 orang anaknya, dia harus kehilangan harta kekayaan, dia harus bertahan menghadapi istri yang terus-menerus mengeluh. Dan dia juga harus bertahan atas tuduhan sahabat-sahabatnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan keseluruhan dari kisah Ayub ini. Namun dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20, kita melihat suatu respon yang luar biasa dari Ayub. Ayub pertama ayat yang ke-20, dikatakan firman Tuhan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat yang ke-20 ini menunjukkan respon yang luar biasa dari Ayub. Bagaimana Ayub menanggapi semua cobaan yang ia alami dengan kesedihan yang sangat mendalam. Secara manusia, Bapak Ibu, siapa yang tidak sedih mengalami keadaan yang bertubi-tubi ya. Dia harus kehilangan segala sesuatunya. Tetapi juga kita melihat bahwa ia juga dengan kerendahan hati yang tunduk kepada Allah dengan terus menyembah Dia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 dia sujud, dia menyembah Tuhan. Dan ini merupakan bukti bahwa dalam situasi yang terjadi dalam kehidupannya, dalam keadaan apapun, ia tetap mengasihi Tuhan. Apakah kita juga tetap mengasihi Tuhan ketika Tuhan mengizinkan persoalan, pencobaan terjadi dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, Tuhan ingin melihat respon kita. Kalau yang pertama tadi, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Yang kedua ialah apakah kita tetap
dapat mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri secara manusia, kita dapat mempercayai Tuhan dengan mudah ketika keadaan kita baik-baik saja. Tetapi hal yang sulit ketika permasalahan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap dapat mempercayai Tuhan bahwa Ia Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hal yang luar biasa yang dialami oleh Ayub, namun hal yang luar biasa juga yang dimiliki oleh Ayub di dalam respon-responnya menanggapi setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Ayub mengerti dengan benar bahwa Allah mengerti situasinya. Allah mengerti, mengetahui apa yang dia alami. Dan Ayub percaya bahwa Allah yang sedang mengujinya ialah Allah yang sanggup menolongnya. Bahkan ia percaya bahwa setelah ia berhasil menaklukkan setiap pencobaan-pencobaan yang sedang ia hadapi, ia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dikatakan bahwa seandainya Tuhan menguji aku, seandainya Tuhan menguji Ayub, Ayub akan timbul seperti emas. Bapak Ibu, kita tahu bersama bagaimana proses pembentukan emas. Ada banyak proses-proses sehingga emas ini dapat menjadi emas yang murni, emas yang mahal. Begitu juga di dalam kehidupan manusia. Ada banyak hal yang harus kita alami setiap proses-proses yang ada. Untuk apa? Untuk memurnikan setiap kehidupan kita. Sehingga kita dapat timbul seperti emas. Dan dari sini kita melihat bahwa sikap percaya Ayub yang luar biasa bahwa Allah yang dia sembah ialah Allah yang sanggup menolong kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ayub pertama ayat yang ke-21, kita kembali dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub percaya bahwa Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui pencobaan yang ia alami. Dikatakan terpujilah nama Tuhan. Ini menjadi pesan di dalam kehidupan kita bahwa dalam situasi apapun, marilah kita percaya kepada Tuhan. Ia akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah persoalan pencobaan yang kita alami. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, kita telah melihat respon dari Ayub. Dan respon Ayub ini menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi persoalan atau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya setiap pencobaan kita, persoalan kita berbeda-beda. Namun biarlah kita memiliki respon yang benar seperti respon yang dimiliki oleh Ayub. Tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang terakhir, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17, bagaimana hasil yang Ayub dapatkan dari apa yang dia lakukan, dari respon yang benar yang dia miliki. Bagaimana kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan bukan hanya Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan juga memberkatinya 2 kali lipat dari apa yang dia miliki dahulu. Dan dari kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa apapun pencobaan yang kita alami, percayalah bahwa ada maksud Tuhan di balik pencobaan itu. Itu sebabnya judul firman Tuhan pada saat hari ini, di balik pencobaan. Belajarlah untuk menanggapinya dengan respon yang benar, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, serta berkat-berkat-Nya yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini biarlah memberkati setiap kehidupan kita dan menjadi pelajaran peringatan penting di dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya di dalam situasi dan kondisi apapun. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Walaupun mungkin kami ada dalam pencobaan sekalipun, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan setiap kehidupan kami, melainkan kami tetap ada dalam pengawasan-Mu dan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk selalu tetap dapat mengasihi Tuhan. Kami rindu untuk tetap dapat percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Allah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kehidupan kami. Itu sebabnya berjalanlah bersama-sama dengan kami, tuntun setiap kehidupan kami, pegang setiap tangan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia mengiring akan Tuhan. Mau berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan, dan biar firman Tuhan dapat hidup, tertanam dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kami bersyukur, terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.